Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain-komplain nggak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain, enak nggak enak, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin. Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, untuk kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar, pasti tahu kalau yang relate. Jadi ya, ini lagi viral di media sosial teman-teman. Di Twitter juga rame, dimana ada di Corbuzier berstatement seperti itu. Ya namanya kecil tahu rasa, dia bilang nggak enak kan wajar juga ya. Sebenarnya itu bukan menjadi persoalan yang betul-betul serius, nggak perlu di up juga. Bahkan kalau misalnya ada anak yang bilang gitu kan, mereka bisa evaluasi makanannya kayak gitu. Dan ini viral ditanggapi oleh netizen teman-teman ya. Netizen banyak sekali menanggapi tentang statement dari Deddy Corbuzier teman-teman. kalau yang bilang nggak penting itu kan relate, mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Masuk sekolah pagi-pagi, itu nggak enak. Ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Ya iyalah komplain sebagai warga negara ya, anak kecil yang mendapat program makan siang gratis dan itu dananya dapat dari pajak rakyat. Dan anak kecil di sini adalah sebagai rakyat. Boleh dong komplain. Terus kalau di sini Om Ded nyamain sama Aska yang ikut syuting terus dapat nasi box nggak pernah komplain, ya jangan disamain. Soalnya itu nasinya bukan dari pajak negara, itu dari kru filmnya. Terus kan di situ dia cuma anaknya Om Ded, bukan orang yang ikut berjasa di kru film itu. Gimana gitu ya mikirnya, katanya smart people. Terus kalau menunya cuma kayak gini dari pajak negara, terus banyak rasanya nggak enak, emang nggak boleh komplain sebagai warga negara? Yakin itu lebih dari 1 triliun per hari tapi dapatnya segini? Yakin gak dikorupsi sama pengurus-pengurusnya? Terus sebagai warga negara gak boleh gitu komplain sama pemerintah yang udah menyalurkan pajak negara untuk program makan siang gratis dan kita gak boleh komplain gitu. Itu hak demokratis setiap warga. Dilarang. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, dimana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanannya nggak enak, ayamnya nggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Ih, kasihan banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok? Ups. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi box syuting itu seharga 10.000? Hah? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir, lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier, ya, nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain, itu anak lu, tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang jangan sok kaya.
Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Deddy. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah. Jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Deddy. Ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA kurang. Wah, Om Ded bilang PA ya ke anak-anak di bawah umur. Padahal sebenarnya dia tuh ditanya loh posisinya sama wartawan. Ya kalau ditanya dia jawab sejujurnya aja. Dan dia pun nggak tahu kebijakan pemerintah tuh kan, dia bisa berpikir bahwa oh bisa harusnya sih kebijakan pemerintah bisa lebih enak lagi. Itu kan menurut anak-anak, mereka belum tahu tentang hukum, tentang sosial secara mendalam. Tapi lucunya Om Deddy yang dewasa malah bilang PA dan malah mengkritik anak tersebut di hadapan halayak umum, di depan netizen. Dan itu malah menjadi jalan buat orang-orang menghujat anak tersebut. Saran saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di sekolah dan anak tersebut mendapatkan makan siang gratis, bilang ke anak tersebut kalau ada yang mau mewawancarai kalian atau menanyai tentang rasa makanan tersebut, please jangan dijawab. Nanti anak kalian bisa kena hujat dan bisa dihujat se-Indonesia oleh followersnya Om Deddy. Malah dianggap gak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir beda loh antara makanan syuting dan makanan pemerintah. Dan aku mau jujur gak apple to apple loh untuk membandingkan antara Azka yang makan makanan syuting dengan anak tersebut yang makan makanan siang gratis. Yang pertama, makanan siang gratis itu sebenarnya ya program pemerintah. Kita harus kawal kebijakannya. Kalau makanannya itu gak amanah, dibuat oleh si catering, ya udah kita protes. Nah, kita kan sebagai orang dewasa yang tahu bahwa makan siang gratis ini sebenarnya tidak gratis. Ini ada uangnya triliunan dari pemerintah. Ya wajar kalau kita mau kritik atau anak tersebut misalnya mau komentar, itu wajar banget. Malah yang gak wajar tuh membandingkan antara makanan syuting sama makanan dari pemerintah, keles. Om Ded, maaf deh, menurut aku Om Ded jangan posting ini karena itu bahaya buat anak tersebut. Anak tersebut masih di bawah umur dan dia udah masuk berita di mana-mana wajahnya ada. Kasian posisi si anak ini. Aku cuma ngebayangin sih kalau anak-anak kalian itu menjadi target selanjutnya untuk dihujat hanya karena dia komentar tentang makan siang gratis. Ya sebenarnya ya wajar-wajar aja anak kecil, sekali lagi teman-teman ngomong kayak gitu. Mereka kan polos, jujur bilang kalau makanannya nggak enak gitu kan. Ya kita punya anak kecil juga, kalau nggak enak dia bilang nggak enak, ya itu sesuatu yang biasa dan wajar gitu, nggak usah dibesar-besarkan juga. Tetapi kalau kita, ini sebenarnya ada baik dan buruknya juga. Kalau lihat anak-anak Papua itu mereka menghargai, ya sopan, adabnya ada. Dia bilang wah kayak gitu. Kemarin saya upload video juga teman-teman. Nggak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain juga teman-teman. Ya mungkin dari segi apa ya, ekonomi, dari segi kebiasaan mungkin berbeda ya. Jadi ya kita tanggapi dengan biasa aja. Kalau anak ada yang komplain nggak enak itu ya biasa aja lah kita ya. Gimana? Apakah anak Anda sudah menikmati makanan bergizi gratis? Apakah anak Anda bahagia? Dan apakah anak Anda pulang sekolah terlihat sehat? Karena ada 50 siswa yang keracunan setelah makan bergizi gratis. Wow, ada ya beritanya, ada. Dan ya. kita nggak boleh komplain, kita nggak boleh protes ya, karena kalau kita protes dan sampai Om Deddy Corbuzier denger, nanti kita disuruh nanya ke Aska ya. Ini lagi ramai di Twitter ya, lagi trending topik. Yang katanya paling pintar, yang katanya punya podcast smart people ya. Kok bisa-bisanya anak-anak kecil yang jadi segmen makan siang atau makan bergizi gratis, kemudian mereka komplain karena masakannya nggak enak, dimarahin, kemudian dibanding-bandingin sama Aska anaknya. Ngapain Pak Deddy? Pak Deddy ngajak Aska syuting, nasi kotaknya Aska itu nggak mungkin 10.000 Pak Deddy. Beda lah. Ngapain pakai standarnya Aska? Ya bebas dong anak kecil yang kemudian jadi segmen makan bergizi gratis itu komplain. Wajar banget. Wong kita ini yang bayar pajak kemudian untuk program makan bergizi gratis. Wajar kalau komplain. Kemudian Anda itu siapa? Buzzer? Hah? Ya, video yang kedua, Deddy Corbuzier itu lagi kesel tuh sama salah satu netizen yang bilang anggarannya segini jadi segini, mengkomparasi anggarannya. Deddy Corbuzier tuh bilang kalau mau komparasi itu tahun lalu sama tahun ini. Tahun lalu nggak ada program makan siang bergizi.
Tapi tahun ini ada, itu baru baik. Pertanyaan gua, kemarin ada yang bangga-banggain kereta cepat, yang dimana memperolehnya dari utang, yang sudah berjalan operasionalnya juga harus membebani APBN negara. Kok Anda nggak teriak-teriak seperti ini, seperti program makan siang gratis yang dikritik masyarakat? Jauh sebelum ini, bukan tahun lalu, tapi jauh, negara kita pernah bikin pesawat. Tapi sekarang kereta cepat aja harus ngutang, yang dimana biaya operasionalnya juga harus ditanggung negara. Kok nggak mau komparasi yang itu? Giliran program makan siang gratis dikritik, nah komparasi sama tahun lalu, belum ada makan bergizi. Agak apple to apple kalau kayak gitu. Ini yang gue sebut orang yang menggunakan satu perspektif hanya untuk membenarkan apa yang dia dukung, jadi nggak objektif lagi. Untuk Om Deddy Corbuzier, pemilik podcast nomor 1 se-Indonesia. Asli Om keren banget Om. Saya ngeliatnya laki banget gitu, apalagi kan bikin videonya nggak pakai baju gitu kan. Saya yakin nih Om ya, anak-anak yang habis Om marahin dan bentak-bentak kayak gitu pasti bakal nyadar dan tahu diri Om nantinya. Dan mereka pasti belajar dari Aska yang udah kaya dari lahir tapi tetap dikasih makan nasi kotak. Dan saya setuju banget kalau misalnya anak-anak sekecil itu ya Om ya, yang akalnya belum sampai harus dibentak dan diomelin dengan cara kayak begitu Om. Saya yakin banget pasti tujuan Om biar mentalnya kebentuk kan Om, biar nggak dikit-dikit mental illness gitu kan Om. Keren banget, walaupun mereka akalnya belum sampai gitu ya Om, belum sempurna. Ya tapi mereka harus tahu diri kan ya Om ya. Udah dikasih gratis tapi tetap ngeluh katanya makanannya nggak enak lah. Udahlah kalian anak-anak sekolah harus tahu diri dan berterima kasih sama program Pak Prabowo, karena cuma di pemerintahan Pak Prabowo ini ada program makan bergizi gratis. Dengerin katanya Om Deddy, di pemerintahan sebelumnya itu belum ada, walaupun ya mereka bisa aja bikin gitu karena kan Jepang udah bikin sekitar 80 tahunan ya jadi bukan salah kalian juga gitu loh ya. Tapi apapun itu pokoknya kalian yang mendapatkan makan bergizi gratis harus tahu diri dan jangan banyak ngeluh. Gak apa-apa kok adik-adik kalau mau bilang makanan gratis gak enak ya, jangan banyak ngeluh, makan aja. Mungkin dengan anggaran 10.000 per porsi gak usah berharap banyak. Toh kalau dibandingin sama nasi box di lokasi syuting, masa iya makanan buat talent seharga 10.000? Gak mungkin lah. Dari situ aja udah jelas beda. Coba nasi box lokasi syuting mana yang harganya 10.000? Terkait makan siang gratis dan ada anak yang protes katanya ayamnya tidak enak, please terima aja dulu masukannya, cek bener nggak makanannya enak atau tidak, siapa tahu ada kurang garam atau kelebihan garam. Itu maksudnya dievaluasi, bukan langsung dibantah dengan segala macam argumen. Dan please ini nih yang paling penting, jangan posisikan rakyat itu sebagai penerima sedekah yang ketika pemerintah kasih sesuatu mereka harus menerimanya dan bersyukur apapun keadaannya. Tidak, itu uang rakyat yang dikembalikan ke rakyat dalam bentuk makan gratis, makan bergizi kepada anak sekolah, yang anak sekolah bagian dari rakyat juga. Kalau dia protes tentang program itu, dia bukan mencela makanan, dia memprotes program yang dianggapnya kurang pas. Apa sih susahnya didengerin dulu, diperiksa? Terus ada lagi yang bilang ini kan makan bergizi bukan makanan enak. Hey, yang namanya makanannya diperhatikan rasa. Jangan disamain dengan minum obat yang mau pahit, mau asin. Itu kan obat, telan aja. Ini makan, ada proses mengunyahnya, 30 kali kunyahan. Sebegitu khawatirnya kah program ini terlihat buruk sampai harus dibela? Dan memang nggak perlu dibela sebegitunya. Santai aja, ada anak kecil bilang nggak enak. PA lu, nggak perlu, santai aja. Dan ini memang program yang pertama kali, maksudnya awal memang harus banyak dikritik, harus banyak dievaluasi, harus banyak dikoreksi. Nih kasusnya, apakah harus nerima aja, bersyukur aja? Enggak kan? Yang salah, yang keliru memang harus dibenerin. Kenapa takut banget anak kecil bilang nggak enak sampai bereaksi sebegitunya? Enggak, santai aja. Jadi kelihatan banget kan kalau gak mau dikritik. Tapi kalau emang cara mainnya kayak gini, dipaksa banget ya gitu. Udah terima aja, namanya juga gratis. Udah bersyukur aja, namanya juga gratis. Nah, ente komplain, sekaya apa ente? Waduh, mengerikan banget. Apakah emang karena miskin jadi gak boleh komplain, jadi gak boleh kritik? Gue sangat yakin kok, Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh. Tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu? Mengeksploitasi kebodohan. Ada teori yang dapat menjelaskan hal ini. Dan ini berulang kali digunakan oleh rezim kekuasaan kita. Selain statement nyebelin si Om Squidward ganteng ini, statement yang lain kayak Prabowo bilang sawit itu juga hutan karena punya daun. Jokowi pernah bilang bukan mudik tapi pulang kampung. Atau Gibran sengaja mengeksploitasi bansos Wapres Gibran.
Ini kan hal-hal yang bodoh ya, dan mereka sadar, tapi kenapa mereka tetap lakuin? Dapat dijelaskan dengan teori social identity dan juga teori hegemoninya Antonio Gramsci. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya statement-statement yang kontroversial itu satu untuk dominasi politik kekuasaan, dan juga yang kedua adalah untuk memperkuat sesama golongan. Atau gampangnya, Dedi itu nggak lagi ngomong sama kita yang intelek, mungkin yang kritis, yang objektif, yang siap rasional. Dedi itu lagi ngomong sama mereka yang fanatik, mereka yang harga mati, mereka yang so-called kita sebut IQ 58. Makanya Dedi bilang tadinya pengen di-post di subscribernya. Ya subscribernya kan begituan semua isinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa program makan bergizi gratis ini sampai harus dibela segitunya? Luhut sampai bilang yang kritik itu sok tahu. Dedi sampai bilang statement yang melegalkan kekerasan kepada anak sebetulnya. Ada jurnalis yang dipaksa hapus video, siswa yang bikin minta maaf karena nge-review program ini. Kenapa harus dibela? Karena program ini adalah flagship programnya Prabowo Subianto, bukan IKN. Maka kekuasaan Prabowo perlu membuktikan dan perlu memanipulasi opini publik bahwa program ini ya baik-baik aja, nggak ada cacat. Karena kalau sampai program ini di mata publik jelek, sedangkan program ini adalah yang bikin dia terpilih di pemilu, yang dia suarakan tiap saat, yang paling terkenal lah programnya, bisa-bisa dia nggak kepilih di periode kedua. Atau lebih parah, bisa-bisa dia nggak akan sampai 5 tahun nanti. Makanya cara paling gampang adalah bikin statement yang kontroversial. Yang penting para IQ 58 ini semuanya solid dan semuanya bersatu. Seperti statement anehnya Ali Hamzah, Deddy Corbuzier, dan sebagainya. Paling gampang itu. Jadi besok-besok kalau lo makan keracunan, udah bersyukur aja. Kalau kata Deddy, makan 6 juta aja masih bisa keracunan kok. Ya namanya anak kecil. Dia kritik soal makanan, paling yang dikritik soal rasa kan, karena anak kecil itu peka terhadap rasa. Kalau gak enak dia pasti berkata jujur gitu. Ya udah dikoreksi aja makanannya gitu loh, nggak usah menggunakan kata-kata P, itu nggak usah gitu kan, santai slow aja. Dikritik biasa, anak kecil bahkan kan paling kritik rasa, bukan masalah yang intelektual tinggi gitu, enggak, cuma rasa doang diperbaiki sudah selesai, nggak usah bilang kata-kata seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat anak-anak Papua, mereka terlihat bersyukur. Ya kita harus bersyukur dapat makan siang gratis teman-teman ya. Anak-anak kita dapat makan siang gratis. Tapi kalau mereka bilang jujur ya nggak apa-apa, biasa saja gitu. Tinggal dikoreksi aja programnya atau makanannya kurang bumbu lah, kurang garam lah gitu kan biasa. Nggak usah merembet kemana-mana. Ya, menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.